Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk di Indonesia ya. Sudah apa sekarang jam berapa ya? Jam 7 kalau tidak salah ya. Sekarang di Belanda ini jam 14 atau jam 2 siang. Hari ini udara tidak cerah, hujan. Seperti tadi status saya semula saya pasang, ini ada tukang cat di rumah saya. Kasihan mereka terpaksa di luar hujan juga, tapi ya pekerjaan harus jalan terus ya, karena mereka itu kan ya bisnis juga ya, kalau selesai di sini pasti sudah dapat lagi proyek-proyek lain begitulah. Nggak tahu proyek atau apa istilahnya ya. Saya bilang, kalian mau ngebor nggak, atau ngebor atau ngamplas gitu kan, suaranya bising gitu. Jadi dia bilang, oh enggak, kita tunggu nanti kalau udah selesai siaran. Tapi siapa tahu kalau nanti mereka juga ngamplas juga ya, apa boleh buat ya, bising kedengarannya. Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung dalam siaran Facebook, dalam siaran bahasa Indonesia di radio Facebook dari Belanda. Ya, ini adalah grup angklung dari Hamburg, Jerman. Sudah lama mereka bikin ini. Saya sangat suka, dulu juga 5 tahun lalu sudah saya putar ini. Ini mungkin sudah dibikin sejak tahun berapa ya? Tahun 2014, ya sudah 6 tahun lalu ya. Karena waktu itu ada di antara pemainnya itu ada saudara saya, ada mereka ada 3 beradik begitu ya, tinggal di Hamburg sana. Orang ya sebenarnya saudara besanan begitu ya, keluarga dari apa namanya, suami dari keponakan saya, Rita Khairani, orang Cimahi. Jadi ya begitulah, kalau ada yang menikah jadi saudara semua. Dan dia di sana itu mereka bertiga ini ikut orang tua mereka, yaitu apa namanya, Pak Trias Santoso, yang kerja di apa namanya, pabrik pesawat terbang Eropa itu loh, Airbus ya gitu. Jadi selama mereka di sana, maksudnya setelah lama di sana, mereka apa, Kang Trias suka panggil kita ya, orang Jawa kalau dipanggil Kang ya, membawa keluarganya dan istrinya ke sana. Mudah-mudahan mereka baik-baik saja. Dan sekarang udah punya cucu juga mereka ya. Oke, ini siapa saja teman-teman yang sudah bergabung, saya nggak tahu ya. Apakah ini nampaknya ada masalah? Saya ada laporan katanya ada masalah untuk menyiarkan ini. Saya nggak tahu ya. Videonya, aduh, kayaknya dulu gimana? Saya mau baca dulu, ada ini masalah lagi dong. Dulu kan udah masalah juga. Wah, kasihan nih. Ini bukan ada gangguan udara ya kali ya? Karena apa ya? Saya kira terpaksa harus tutup lagi. Nggak tahu ya. Ini ada yang anunya. Saya dengar di sini ada apa? Ya itu. Jadi ini nampaknya ada. Oh, tapi ada suara saya juga ya. Ada apa? Kelihatan saya juga ya. Tetap kelihatan saya nggak? Ya, ada kelihatan. Magelang katanya selalu anwesig, selalu hadir. Wah, pastilah Pak Daeng. Belum ada request ya. Ini saya cerita-cerita ini sedikit ya. Jadi teman yang tukang ngecat ini sebenarnya itu orang Jawa, tapi Jawa Suriname, bukan Jawa Magelang. Mungkin saja asal usul orang tuanya dari Magelang. Tadi waktu mereka mulai bekerja tadi, saya langsung putar lagu-lagunya Didi Kempot. Senang dia kita cerita. Jadi karena saya juga senang ya, makanya saya putar lagi lah Didi Kempot. Sementara belum ada request ya, saya putarlah Didi Kempot gitu loh. Layang kangen Didi Kempot. Tapi ngomong nggak kedengaran ya, tuh suara gedebuk-gedebuk gitu. Tapi nggak apa-apa, dengarin saja musik ini.
Martokan ananku cahayu antena tekaku. Ramaikan sapa wong sing ora kangen, atau pecah pengen turu angel merem. Ramaikan sapa wong sing ora trenyong, rata pedas sawetara pengen warung. Percaya aku kuat matimu, cahayu antena tekaku. Umpama tanganku dadi suwiwi, iki uga aku mesti enggak bali. Neng kepiye maneh margo kananku cahayu antena tekaku. Seru ya. Ramaikan sapa wong sing ora kangen, atau bojo pengen turu angel merem. Ramaikan sapa wong sing ora trenyong, rata pedas sawetara pengen warung. Percaya aku kuat hatimu, cahayu antena tekaku. Umpama tanganku dadi suwiwi, iki uga aku mesti enggak bali. Neng kepiye maneh margo kananku cahayu antena tekaku. Wah, sedap. Itu tadi siapa? Apa Lia menulis kata bikin merinding lagu ini. Lagu mana? Apa tadi angklung tadi kali ya? Ya gitulah ya, saya bisa bilang itu apa reaksinya itu juga lambat baru saya baca. Makanya kalau tadi sudah ada komentar-komentar, saya belum bisa cepat respon gitu ya. Saya barusan baca biasa nih komennya Pak Daeng lah, dia selalu ngomentari rambut saya. Rambut saya ini sejak COVID ini memang liar. Disisir gimana pun tetap liar. Ini juga belum pernah ke tukang cukur betul, soalnya ya apa namanya yang untuk sementara apa namanya anak saya yang yang jadi tukang cukur. Jadi ya gitulah seadanya lah. Ini batik saya boleh ya, ini batik ini bagi Lia mungkin udah pernah lihat kemarin ya. Ini belakangan ini saya banyak dikasih makanan gitu loh. Mungkin sudah lihat di statusnya apa Mas Eko. Mas Eko karena orang teman-teman Jawa Suriname nyebutnya Mas Pak Eka.
Kemarin dia nulis ya hari Sabtu lalu sebenarnya dia nulis status, masang status ya. Ada dua. Pertama dia pakai video gitu. Dia uh, ikut saya waktu itu nyetir. Saya jadi supir santun waktu itu. Wah ya dong. Saya jadi supir santun bersama saya. Dia ikut saya ke Belanda Selatan sana karena ada. Jadi saya jadi penghulu gitu ya. Apa ada orang Jawa Suriname turunan gitu eh, menikah dengan orang perempuan Belanda. Ini lucunya ya si Latif namanya itu orang Jawa Suriname itu ditanya kamu bisa bahasa Jawa nggak bisa, bahasa Indonesia juga nggak bisa. Ya. Tapi yang justru lucu itu mempelai perempuannya itu pintar bahasa Indonesia karena dia sempat 5 tahun tinggal di Indonesia namanya. Tapi begitulah saking banyak pasangan-pasangan apa nikah campur gitu ya, bermacam darah ya. Belanda lah, apa namanya Jawa, Indonesia tentu saja. Dan juga orang Jawa Suriname itu juga sudah banyak juga yang menikah dengan orang-orang dari kelompok etnis Suriname sendiri kan sana juga ada orang asal India, Hindustan, baik yang beragama Hindu maupun yang beragama ada juga yang Islam loh namanya Hindustan ya bukan Pakistan sebenarnya waktu itu mereka waktu meninggalkan pada waktu mereka dibawa oleh Belanda untuk jadi kuli murah itu waktu itu mereka Pakistan tuh belum ada waktu itu cuman ada apa namanya istilahnya eh, ya East India jadi India Selatan bukan East Timur ya jajahan Inggris begitu sama kalau Indonesia namanya disebut Netherlands India yaitu atau Hindia Belanda gitu loh penjajah begitulah sekarang kita tinggal di negara penjajah ini belum ada Pak siapa ya Pak Zainal pencipta lagu kita siapa ini mau pencipta lagu kita siapa dari Balikpapan belum ada ya jadi saya pakai 2 HP untuk lihat reaksi mana yang paling cepat reaksinya ya reaksi atau responnya yang bisa saya baca ini kayaknya agak cepat ya kalau saya lihat di sini sudah ada yang nge-share siapa yang nge-share ya Ibu Chen cerita Ibu Chen aku itu orang Sunda tinggal di Rotterdam usia sudah 90 tahun atau sudah lewat saya nggak tahu ya masih aktif di Facebook beliau ya saya mungkin sering bercerita tentang beliau ini suaminya orang Suriname juga tapi bukan orang Suriname Jawa orang Suriname Ireng orang hitam dia tapi namanya Chen Akui namanya nama Cina ya begitulah kalau orang-orang Jawa Suriname itu silang menikah itu antar suku, antara ras itu memang sudah terbiasa gitu ya. Wah ini kemana nih Pak? Pak Daeng? Saya nggak baca ada request nggak? Nggak baca saya. Kalau nggak ada request ya, hmm, saya sendiri yang pilih. Wah ada Ibu Nuliana. Wah orang Sumatera Utara ini yang punya anak punya toko di sini. Sekarang ini toko toko Indonesia juga tetap jalan ya walaupun COVID begitu karena mereka bisa jualnya itu online ya. Bisa pesan begitu orang jadi bisa nggak usah datang, nggak usah rame tokonya atau warungnya gitu. Sehingga tidak melanggar protokol kesehatan kalau orang Indonesia atau di sini melanggar aturan RIVM. RIVM itu sebagai lembaga lembaga yang sebenarnya menjadi panutan pada masa COVID ini baik oleh pemerintah maupun rakyat begitu ya walaupun tidak semuanya sependapat ya seperti misalnya ya menurut RIVM menurut lembaga ini bahwa justru yang paling penting itu menjaga jarak 1,5 meter sementara masker itu tidak begitu penting katanya. Jadi beda-beda tiap negara ya. Teman di Indonesia sekarang masker itu yang sangat penting sekali dan kelihatannya kurang menjaga jarak begitu loh. Jadi agak beda-beda kesimpulan pakar mengenai bagaimana supaya kita memerangi atau menghindari meluasnya pencemaran COVID
atau COVID-19 ini ya. Saya mencari lagu apa dari Pak Adi Putra, belum ada. Kan bosan kalau Didi Kempot dulu ya. Kemarin saya tuh ada lihat apa dari siapa ya, dari Mbak siapa istrinya Pak Adi Putra, Lisa, secara Lisa Adi Putra ya. Ini jangan-jangan mereka udah nonton sih, cuman ya lelet aja gitu, baru apa respon-respon itu baru lama, baru saya baca begitu setelah lama. Ya, makanya kadang-kadang ada request lagu yang saya baca setelah siaran udah selesai. Jadi terlambat. Atau Pak Cariin, ya, namanya lucu, Cariin. Namanya Pak Zainal Cariin. Biasanya, nah itu nggak kedengaran ya ngobrol ya tukang cat saya. Mereka nggak ganggu ya. Ini ada lagu yang saya lihat di sini dari AM Music Pro bersama Kainal Cariin. Saya akan coba dengarkan apakah suaranya cukup jelas atau tidak ya. China Aurea. Waktu aku nembe ketemu sliramu, ono getarso ning jero atiku. Lagu Jawa juga ya, nggak apa-apa, bagus. Aku ra percaya ono rasa kangen yen ra ketemu karo sliramu. Duh Gusti tulungan aku kanggo ngomong rasa tresnoku. I like you, I need you, I miss you, I love you. Kowe tresnoku sing kepisan. I like you, I need you, I miss you, I love you. Muga sliramu dadi duweku. Iku aku ra percaya ono rasa kangen yen ra ketemu karo sliramu. Duh Gusti tulungan aku kanggo ngomong rasa tresnoku. I like you, I need you, I miss you, I love you. Kowe tresnoku sing kepisan. I like you, I need you, I miss you, I love you. Muga sliramu dadi
Seru ya. Wah, Pak Daeng, kalau rambutnya saya disisir bisa jadi Baim Wong. Gak usah lah jadi Baim Wong, ya jadi kita aja biasa. Iya, Baim Wong kan dia banyak duit. Kalau kita sih enggak lah. Iya, ada duit, ada beberapa duit sedikit di BNI, katanya sudah ada dibobol gitu. Susah nanti bagaimana itu Ibu siapa namanya Maria Lumowa. Saya nggak pernah dengar tuh ibu tuh tinggalnya di Belanda, saya mau cari ya. Lama di Belanda dia dan dia sudah warga negara Belanda juga. Ibu apa namanya Maria itu Maria atau Mariam Maria ya saya Lumowa. Maria Pauline Lumowa gitu ya. Jadi dia itu sudah termasuk diaspora juga sebenarnya istilahnya ya. Karena diaspora itu lebih luas daripada warga negara Indonesia di luar negeri ya. Ya kan istilah diaspora itu adalah artinya orang orang Indonesia, masyarakat Indonesia di luar negeri, baik yang masih WNI warga negara Indonesia maupun yang sudah jadi WNA warga negara asing dalam hal ini kalau di Belanda Belanda gitu atau Amerika kalau tinggal di Amerika gitu maksudnya. Saya tahu itu karena dulu ya saya pernah ikut apa aktif juga di jaringan diaspora itu ya, terutama di task force atau gugus tugas mengenai kewarganegaraan. Tapi sekarang lagi apalah, atau lagi mandek tuh, atau saya sendiri yang mandek kurang aktif di sana. Tapi nanti mau aktif lagi. Ini ada menarik lagi kalau bicara soal Belanda, Indonesia tuh ada Mbak Erika Ningrike nama Facebooknya. Dia tuh juga membuka sebuah page itu ya apa buat orang-orang yang nikah campur apa antara Belanda Indonesia terutama ya. Kemarin saya ketemu dia, dia bilang ya tapi banyak orang mau masuk anggota tapi nggak memenuhi syarat katanya. Ini dulu pernah saya wawancara ya, ya, ya nggak memenuhi syarat tuh maksudnya gini karena orang itu menyangka kalau page itu tujuannya untuk cari jodoh gitu ya. Wajar saja sih kalau orang mau pengen jodoh kan kesempatan dilihat, wah ini nikah campur Indonesia Belanda kan kalau tanya di sana kan tahu gimana bisa cari jodoh. Benar juga sih, tapi ya menurut apa Mbak Erika bukan itu tujuannya dong. Ini sebenarnya kalau ada mau bagi informasi mengenai masalah izin tinggal lah, masalah cari kerja gitu, atau masalah-masalah apa kalau diperlukan untuk menikah, ya kan ada juga bukan belum nikah campur juga sih sebenarnya orang yang udah baru pacaran juga boleh gabung karena asal tujuannya itu tadi bukan cari jodoh, ya, dia tuh sudah pacaran gitu tapi dia cari informasi itu loh. Itu boleh masuk di apa diterima untuk menjadi anggota di situ. Apa terus ya selain itu juga kalau masalah-masalah ya yang menyangkut cari kerja juga, terutama yang sudah di Belanda atau mau kursus bahasa Belanda di mana gitu ya. Jadi cari share atau berbagi pengalaman. Itu yang kira-kira yang dimaksud di sana ya. Wah ini sekarang saya mau nih memasuki apa nih capek juga ngomong sendiri jadi ya saya akan putar perdengarkan videonya tetangga saya. Ya, udah tahu lah Pak apa Pak Daeng siapa yang saya maksud dengan tetangga saya. Ya, yaitu Eka Tanjung. Dia wawancara dengan Lia juga dulu pernah sebagian saya siarkan, tapi nggak semua. Uh, nah ini ada dia wawancara dengan Pak Agrar ya, Agra Sudrajat orang Bandung yang sudah lama di Belanda. Dia mungkin sama lamanya dengan saya. Coba dengarkan ya. Halo, salam jumpa kembali dengan Eka Tanjung dari studio di Belanda. Kawan, pada perjumpaan kali ini kita melanjutkan perbincangan dengan Wa Agrar, pria Indonesia yang sudah 41 tahun tinggal di Belanda. Dan dalam masa kuliahnya, Wa Agrar melakukan penelitian tentang arsip Indonesia di Belanda. Dari tahun 1900 sampai 1942. Temuan apa saja yang dia dapatkan dari penelitian itu? Saya mengambil studi topik untuk master tesis itu tentang sejarah kaum pergerakan di Indonesia. Nah, saya itu selalu ingin memanfaatkan
kelebihan yang saya dari orang lain. Saya itu misalnya menguasai bahasa Sunda ya. Jadi saya anggap akan lebih berguna, saya akan dapat lebih banyak kalau saya meneliti arsip-arsip dari daerah Priangan. Jadi saya nulis penelitian tentang sejarah pergerakan di Priangan antara 1900 sampai 42. Oh, malahan. Nah itulah jadi saya sekarang tertawa kalau orang bicara tentang kesadaran nasionalis itu. Saya antara lain meneliti tentang arsip-arsip rahasia dari dinas intelijen Belanda ya. Nah banyak juga yang bahasa Sunda. Nah jadi misalnya ini kepala stasiun di Cibatu itu atas kesadaran sendiri melaporkan ke polisi Belanda kalau ada tetangganya itu yang dianggap pergerakan antara lain Pro Soekarno gitu, nasionalis itu dia laporkan. Itu dan itu dicatat itu sama dinas rahasia Belanda itu. Si ini melaporkan tanggal-tanggal sekian namanya itu. Jadi itu catatannya itu ada. Ada itu. Akan lihat itu. Saya lihat dan saya baca. Iya. Jadi seperti ke Bung Karno yang pertama dia diadili ya. Itu jadi kalau ini Gubernur Jenderal memang punya hak untuk membuang orang ya yang dianggap akan mengganggu ketertiban, mengganggu rules and order sebenarnya itu, keamanan dan ketertiban. Nah itu dia berkuasa itu ya. Tapi sebelum dia melaksanakan putusan, dia akan minta pendapat dari Prokurur General. Kalau sekarang itu Jaksa Agung lah. Iya, betul. Lalu dari ke Departemen of Binalan Sesaken, Menteri Dalam Negeri lah ya. Lalu dari Dewan Hindia Belanda. Mereka saling surat menyurat ini, adu argumentasi, ada proses itu. Berapa waktu mulanya kira-kira itu dari? Tergantung itu. Jadi kalau yang pertama Soekarno itu 2 kali kan ya, ditangkap lalu diadili. Di Sukamiskin, lalu dikasih ke potongan penjara oleh Gubernur Jenderal dan dibebaskan, lalu giat lagi, baru ditangkap lagi dan dibuang. Nah ini cerita yang dia yang akan diadilinya ini ya. Itu kalau kita menganggap semua Gubernur Jenderal sama itu saya kira kita ceroboh. Ceroboh ya. Gubernur Jenderal yang pertama ini dia itu orang yang cukup liberal. Oh ya. Dia sebenarnya agak simpati kepada gerakan kemerdekaan gitu kapan dia pro kemerdekaan Indonesia lah sebenarnya. Iya, walaupun tidak mendukung, bisa memahami lah gitu. Jadi makanya akhirnya juga Soekarno itu dibebaskan sama dia ya, sebelum dia meletakkan jabatan diganti oleh Gubernur Jenderal yang sangat konservatif yang ortodok menentang itu kan ya. Nah dia kalau dianggap Soekarno menghasut itu dia diadili. Nah itu kan ada macam-macam bukti-bukti, saksi-saksi yang menarik itu proses verbal. Iya proses verbal kayak sekarang di sini. Banyak yang bahasa Sunda itu. Oh, iya? Jadi kalau dianggap menghasut itu, nah itu jadi. Bahasa Sundanya apa itu menghasut kan? Jadi misalnya ini namanya siapa, tapi ini saya masukkan beberapa poin yang penting itu di master tesis saya itu tukang kaleng, tukang roda, CIT, orang mungkin sekarang tukang kaleng itu ya mungkin semacam tukang patri itu kan ya. Nah ini yang dianggap saksi memberatkan gimana rakyat dihasut oleh Soekarno supaya memberontak, nggak terbukti sebenarnya di itu ya. Nah itu proses verbalnya itu yang jadi saksinya orang Sunda, yang jadi menteri polisinya yang nulisnya juga orang Sunda. Nama-namanya itu ningrat terkenal lah nama-namanya itu. Iya. Jadi ada menteri polisi di Cipaganti, di Lembang itu. Karena waktu itu memang bangsanya polisi perwira polisi yang tinggi-tinggi itu diangkat bukan karena karir kan ya. Nah itu jadi menariknya juga kalau kita mau telik ada beberapa kesalahan penerjemahan juga. Oh iya. Dari bahasa Sunda ke bahasa Belanda gitu kan ya. Apalagi terus kesimpulannya itu tapi itulah buat saya itu saya bisa baca
bukan asli proses verbalnya ya, sudah salinan, tapi dalam bahasa Sunda. Sunda. Siapa yang nulis itu? Orang Belanda atau orang Sunda? Pakai Belanda. Orang Belanda? Nah, Dalam bahasa Sunda? Atau orang Sunda menerjemahkan orang Belanda? jadi ini bayangkan ini apa di kantor polisi di Ciceno misalnya Ciceno. itu. Nah itu proses verbalnya itu dalam bahasa Sunda. Dalam bahasa Sunda. Orang Sunda dua-duanya, si pelapor maupun si polisinya. Baru kemudian dilaporkan orang Belanda. Jadi di pengadilan itu Itu jadi bebayas, jadi bukti. yang jadi beweis itu. Yang saya Kawan kita sedang berbincang dengan Wa Agra. Tunggu dulu. Kalau dia udah ngomong ya kita tutup dulu. Maksudnya ya tahulah. Ini berarti bagi saya di perbatasan untuk menyetop dulu wawancara. Sekarang saya ini mau mencari lagu apa ya? Lagu Minang. Siapa tadi bilang Yan Junaid? Itu nama Yan Junaid itu lagunya ya. Oh, ini kedengaran juga dia di sini. Coba saya cari ya lagu saya kalau Sunda lagi pengaruh tadi ngomong. Kalau lagu Minang itu saya nih kalau suka dengarkan suaranya si itu ya. Siapa namanya? Fanny Fabiola. Fanny Fabiola itu dia sebenarnya dia banyak mengcover lagu-lagu jadul zaman dahulu, lagu nostalgia, tapi ada juga lagu itunya, lagu Minangnya. Saya itu suaranya itu tinggi gitu ya. Dia juga covernya itu loh, mengcover siapa? Celine Dion. Luar biasa gitu ya. Tapi saya cari dulu ya lagu Minang. Wah, ini kedengaran ini juara hujan di luar ya. Tapi nggak apa-apa ya, ini tukang mau bilang tukang cukur tadi. Namanya tukang cat gitu ya. Ini ada beberapa. Yang Junaid, lagu Minang. Mari kita nikmati. Kalau sudah ada suaranya. Oi nona manga kemari, siapa nahanan nona cari, nona hanan manis siapa namu, kolai dunia ambo batanyo. Jalek de udah sia ambo, usah dipanggil ambo si nona. Ambo nan bukan anak orang Cina, panggilkan saja Siti Rohana. Onde ma, ambo tak kicuan di buenyo, inyo orang awak disangkut Cino. Untung udah lai batanya, salah sangka itu biasa. Gara-gara salah menyangko, pandang pertama menjadi cinta. Biar awak dia pun cinta, hati laganai kebahagiaan. Biar awak dia pun cinta, hati laganai kebahagiaan. Untung udah lai batanya, salah
naik ke beradu biar hawa dia kucing hati naik ke beradu. Ya, Yan Junaid bersama Fetty, ini lagu-lagu jadul Minang juga ya. Tapi bagus, bagus, bagus. Oke, kita lanjutkan nih untuk mendengarkan perbincangan Pak Eka Tanjung. Dulu sama-sama saya kerja di radio Belanda, siaran bahasa Indonesia. Sekarang dia jadi supir santun. Saya sekarang jadi suami santun di rumah, tukang cuci piring. Ya. Tadi dia ada cerita Pak Agrar itu meneliti waktu itu mau menulis PhD-nya ya, semacam proofscript PhD-nya yaitu tentang zaman dulu ya, bagaimana zaman Belanda dulu tentang semacam proses verbal yaitu yang ditulis dalam bahasa Sunda. Menarik juga ya. Para penguasa waktu itu yang bersama dengan para penjajah Belanda ya. Orang Belanda itu ya antara lain penyebabnya dia lama berkuasa Indonesia karena dia memang tahu betul orang Indonesia banyak mengenal bahasa. Ya bisa bahasa Jawa apalagi bahasa Sunda tuh bahasa suku-suku yang besar, bahasa daerah-daerah yang kecil-kecil pun juga bisa ya waktu itu. Ya begitulah mental penjajah ya. Tapi sekarang tuh dia Belanda tuh banyak berubah loh, nggak lagi mental penjajah. Kalau nggak kita ini udah lama diusir kita. Oke, kita lanjutkan untuk mendengarkan wawancara Pak Eka Tanjung bersama Pak Agrar Sudrajat, si Aki. Saya manggilnya Aki. Aki itu kan kakek, dia manggil saya juga Aki juga, karena saya udah kakek juga. Kemudian dilaporkan orang Belanda. Jadi di pengadilan dulu. Yang jadi bawah itu. Kawan kita sedang berbincang dengan Wa Agrar mengenai penelitian arsip sejarah Indonesia di Belanda dari periode tahun 1900 sampai dengan 1942, yaitu jelang kemerdekaan Indonesia. Ternyata banyak temuan-temuan menarik yang dia dapatkan. Untuk ke studi PhD saya juga yang tahun 45-an ya. Nah itu selain hal yang politik juga ada hal yang biasa waktu itu di arsip di Rio di New Institute for Law di Amsterdam itu. Itu banyak surat-surat antaranya yang rahasia, yang politik ya, tapi yang biasa juga yang masuk ke sana itu misalnya seorang ibu yang kehilangan suaminya di Holot. Nah itu saya nggak bisa mengerti kenapa sampai dikirim ke Belanda dan disimpan baik-baik. Ada cerita-cerita seperti itu ya. Itu gimana orang yang mencari suaminya masuk ke dokumen ke Belanda dikirim. Kalau itu ada beberapa yang surat aslinya ya yang dikirim ke sini. Kira-kira apa itu alasan? Belanda kan terkenal dengan administrasinya yang tertib, pakai karena yang rapi, pakai masuk dalam itu. Semua yang terekam itu harus dibawa ke sini, nggak ditinggalkan itu aja. Nggak tahu karena resminya untuk ke arsip di Hindia Belanda itu ke Den Haag itu dikirim tembusannya. Itu kepentingannya itu untuk menjawab pertanyaan anggota Tweede Kamer. Jadi itu yang saya teliti itu arsip-arsip Menteri Urusan Koloni. Jadi Menteri Urusan Koloni untuk menjawab pertanyaan Tweede Kamer perlu dokumen-dokumen tersebut. Kadang-kadang mereka punya kebutuhan sendiri, minta khusus ke arsip-arsip yang bersangkutan. Kalau yang rutin, departemen ke pejabat kolonial di Batavia di Jakarta mengirim apa yang mereka anggap penting untuk dikirim ke Den Haag sini. Wah, kita nggak habis-habisnya kalau ngobrol soal ini. Dan saya juga masih suka. Tentu saja kawan-kawan juga suka. Kalau suka ya like lah, subscribe dan juga share kalau bisa ya. Selesaiin dulu cerita tentang kuliah itu.
master tesis selesai kapan? Terus kemudian apa yang akan lakukan? Sebentar ini kedengaran ada orang apa namanya ngamblas gitu ya. Bukan dari tempat saya loh, ini rupanya rekamannya di tempat Pak Agrar nih sama Pak Eka ya. Tadi ini mudah-mudahan tadi si Lia nulis katanya suaranya double ya, masihkah? Kalau kasih tahu ya. Double itu kadang-kadang kalau saya di Facebook sini, ini kan semuanya misalnya ada 3 alat ini, 2 HP, satu di apa laptop. Kalau saya mengklik begitu mau membaca respon atau reaksi di laptop, itu terus muncul lagi siarannya, maka kedengarannya double gitu ya. Itulah kalau radio amatiran. Kita kan senang-senang aja nih. Siapa saja saya mau sapa, enggak semuanya ada. Tadi ada Pak Daeng, sudah. Pak Rudi Atono saya lihat, Pak Herman. Tadi ada lagu ya, Pak Herman Malin. Terus ada siapa tadi? Ya lihat tentu saja yang lain-lain tadi dari teman di Indonesia, teman-teman setia yang mendengarkan Radio Nailand dari dulu, Pak Adam Tahyuyu dari Sukabumi, apa kabar? Terus ada ya tentu saja yang sangat setia mendengarkan, namanya aja sudah Setio, Pak Setio Budiono dari Malang. Ya, oke. Sekarang kita lanjutkan lagi ya wawancara untuk mendengarkan wawancara dengan apa Bung Eka. Tunggu dulu. Saya ini udah ketemu ini. Ada Mila Abdullah. Wah, saya nggak tahu. Beliau ini penyanyi ya di Belanda sini. Ini ada tadi kan ada apa lagu daerah. Ya sudah ada Jawa, sudah ada Padang. Tapi ini sekarang Zapin Melayu bersama Mila Abdullah. Ya, tolong kasih tahu kalau ini betul ya. Zapin Melayu itu lagu terkenal ya. Banyak apa tentu saja orang Malaysia sendiri ya, penyanyi Malaysia yang terkenal, siapa namanya, Siti apa, lupa lagi namanya. Saya lihat sini Mila Abdullah ini ada yang lagu dalam bahasa Belanda juga, Als Orchideeën Bloeien, tapi saya mau dengar Zapin Melayu gitu. Kalau ini juga lagu yang buat saya merinding. Kalau tadi Lisa lagi, Lia bilang kalau dengar apa lagu Tanah Airku juga merinding. Saya juga merinding. Tapi kalau sebagai orang ada hubungannya ada rumpun Melayu, kalau saya dengar lagu Zapin Melayu merinding. Aku hendak
Ini tampaknya memang siaran live di mana gitu, tapi karena rekamannya begitu ya, Mbak Mila. Pasti banyak tadi ada lagu-lagu Mila Abdullah ya. Tapi saya mau membandingkan sedikit saja, jadi buat yang bikin saya merinding itu kalau dengar nanti suara ah, Siti Nurhaliza, lagu Zapinnya dari dia. Kalau dari dia, luar biasa. Tapi yang satu lagi juga saya suka, kalau apa namanya, ada orang Aceh, siapa ya? Siapa namanya? Aduh, Puja Sorma. Wah, Zapin. Saya bukan membandingkan, cuma membandingkan mungkin apa rekamannya ya, begitu ya. Coba dengerin ya. Kita put awal lagi. Aku dandangkan lagu Melayu, pelipur hati. Pelipur lara. Cahaya manis kilau gemilang di kampung tapi indah menawan. Aku bernyanyi bersapin diam, moga hadirin aduhai sayang jadi terkesan. Kembanglah goyang atas kepala, lipatlah tangan sambil dipadu, kita berdendang bersukaria. Lagulah Zapin, aduhai sayang rentak Melayu. Laksamana raja di laut, bersemayam di bukit batu. Hai hati siapa, hai tak terpaut, mendengar lagu Zapin Melayu. Laksamana raja di laut, bersemayam di bukit batu. Hai hati siapa, hai tak terpaut, mendengar lagu Zapin Melayu. Membawa tepak hantam belanja, bertatap merah indah berseri, kami berdandan maujud budaya tidak Melayu. Aduhai sayang hilang di bumi. Petinglah gambus sayang lantang berbunyi,
Wah mau kalau saya joget-joget di sini rusak nanti tetangga saya. Wah ini ada Pak Agus Salimi, apa kabar Pak Agus Salimi? Baru respon, lagunya suaranya jelas dan jernih. Wah. Nah saya mau apa? Saya tidak akan siarkan lagi wawancara Mas Eka. Mas Eka itu disebutnya Mas Eko. Tapi saya mau cari tadi link yang dikasih apa Ibu Mila. Itu mungkin kualitas suaranya lebih bagus. Keroncong lagu. Ini kalau ngomong keroncong ini apa temannya si Gilman ini yang tukang cat itu dia Indo. Kalau orang Indo itu artinya darah campur Indonesia Belanda itu suka keroncong ya. Coba kita dengar nih apa keroncong Bandar Jakarta bersama Mila Abdullah. Mudah-mudahan suaranya jelas ya. Atau enggak. Dan ini YouTube, jadi kalau YouTube mungkin ya tergantung juga sih. Terasa nih perjumpaan kita hampir selesai berakhir. Sekarang tinggal 2 menit lagi jadi sampai jam 3 sore waktu Belanda pertemuan kita. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Nanti minggu depan kita sambung lagi. Siapa tahu kalau kita bersiarannya akan lebih banyak. Habis kan ini namanya pengangguran ya. Nggak begitu terlalu nganggur lah apa. Nanti sebagai lagu penutup seperti tadi saya pembukaannya juga lagu angklung yang bikin Lia Marinding ya, kita kembali lagi kepada lagu angklung. Yang memerah darah, yang memutih tulang, kerinduan untuk Indonesia tempat duduk pulang. Mengakar sejak saya lahir, semangat yang tak akan lekang hingga akhir. Indonesia hidup bernafas dalam geram tubuhku. Meski ke tanah seberang kondisi waktu
Walaupun